Satu desa terkena kutukan dari orang sakti mandraguna. Beuh. Oke teman-teman, saya kali ini akan membahas alur cerita film yang berbeda. Kita akan bahas alur cerita film horor Indonesia. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Let's go bro. Awal film kita diperlihatkan sebuah tulisan yang dibaca di era 80-an, dibunuhnya banyak preman-preman bertato secara misterius menggegerkan fenomena tanah air. Preman-preman tersebut berada di banyak tempat dan banyak kalangan, terorganisir dan tidak terorganisir. Yang terorganisir biasa dikenal dengan sebutan Sugali, berasal dari kata gali yang adalah singkatan dari gabungan anak liar. Dan konon cerita beberapa Sugali mempunyai ilmu kebal peluru dan tidak mempan ditebas senjata tajam. Kita pun dilanjutkan dengan sebuah aksi pengeksekusian yang ingin dilakukan kepada para preman yang dikomandai oleh Yanto. Ada yang mau coba lagi? Di sini ada yang ingin mencoba kabur namun tidak bisa. Inilah Danang, yakni ketua dari aksi ini. Dan ini adalah Jarot, yakni preman yang mempunyai ilmu kebal atau rawa rontek, yang dimana Jarot ini adalah menantu dari si Danang. Dan ini adalah Prapto, teman dekatnya Danang. Di sini niat Danang yakni ingin memenggal kepala Jarot. Jarot yang mendengar hal itu pun tidak takut sedikit pun, malah mengucapkan sebuah mantra yang dimana mantra yang diucapkan adalah sebuah kutukan. Inilah film Chromoleo. 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan dua remaja yakni Zia dan Dika. Mereka ini ingin menuju desa Majenang, yakni desa tempat kelahiran Zia. Jadi Zia ini dapat kabar bahwa ibunya itu meninggal. Cuma dari cerita Zia ini tidak pernah pulang kampung selama 10 tahun. Jadi Zia ini selalu dilarang untuk pulang kampung oleh kakeknya. Jadi Zia ini mengira seakan-akan kakeknya bahkan keluarganya itu membenci Zia. Pas Zia udah nyampe di desa Majenang nih, tiba-tiba langit menjadi mendung dan berpetir. Singkat cerita, Zia sudah sampai di pemakaman ibunya. Pemakamannya pun sudah selesai dilaksanakan dan di situ pula sudah ada Danang. Nah, jadi Zia ini adalah cucu dari Danang, berarti Jarot itu adalah ayahnya Zia. Cuman di sini Zia tidak tahu bahwa ayahnya mati oleh Danang. Danang hanya bercerita ayahnya itu pergi entah kemana. Singkat cerita pula Zia dibawa ke rumah kakeknya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa Danang ini seperti mengusir Zia yang baru saja sampai ke rumahnya. Dan katanya, kamu ngapain kemari? Kamu itu sekarang dalam bahaya. Sudah, sekarang kemasi saja barang kamu lalu nanti kakek antar pulang. Sontak Zia pun bertanya-tanya, kenapa sih Zia nggak boleh nginep di sini? Cuma Danang hanya menjawab, kamu tuh nggak ngerti. Waduh, sebenarnya apa yang terjadi ya? Sementara itu, Prapto kini sudah menjadi lurah dan sedang memberikan sebuah pengumuman kepada warga desa bahwa jangan ada yang keluar rumah malam ini. Dan jika ada yang melihat sosoknya, jangan dilihat, kalau enggak bisa mati nantinya. Warga pun menurut akan perintah dari Prapto itu. Sebenarnya apa ya yang terjadi dan siapa sosok itu? Kok pas dia datang ke desa Majenang ini seperti seakan-akan akan datangnya bencana gitu loh. Sementara itu di rumah Danang, Zia penasaran dengan kotak yang ada di gudang. Namun pas mau membukanya, muncul Danang yang seakan-akan melarangnya. Malam pun tiba, suasana desa pun sepi dan seperti sunyi banget. Niatnya pada malam itu juga Danang mau mengantar Zia dan Dika kembali ke kota. Namun sayangnya ban mobilnya bocor dan di sini Danang meminta Dika untuk menemaninya mencari bantuan. Di sini Dika dan Danang pun berpencar. Zia yang gabut di rumah pun menelpon temannya yakni Mila. Dika yang pegel pun berhenti di pos ronda untuk sebat dulu. Tapi tiba-tiba Dika seperti melihat orang dari kejauhan lalu memanggil mereka. Namun
Iya, ada sekumpulan sosok membawa keranda. Hansip yang lagi patroli pun dan ibunya Mila pun melihat sosok tersebut. Dan tiba-tiba Chan! ibunya Mila pun langsung ngacir masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat dan menyuruh Mila untuk bersembunyi di dalam lemari. Sementara itu, Dika yang sedang bersembunyi berhasil ditemukan oleh Zia. Dika pun langsung mengajak Zia pergi. Cuma Zia yang kekeh dan rewel pun masih bertanya-tanya ini ada apa. Kita berpindah sejenak ke ibunya Mila yang sedang bersembunyi. Tapi tiba-tiba iya, ada sosok yang menyerang ibunya Mila. Sementara itu di pos ronda terjadi hal yang sama kepada Hansip gendut yang mendagor-dagorkan kepalanya sendiri ke bambu pos. Chan! Chan! Ibunya Mila pun meot oleh sosok itu. Kalau di sini ada yang bertanya-tanya, sebenarnya itu sosok apa sih Bang? Nah, jadi sosok yang membunuh ibunya Mila dan Hansip itu adalah Chromoleo, yakni sebuah sosok kutukan dari Jarod. Kan kita udah tahu nih kalau Jarod itu membaca sebuah mantra kutukan. Nah, selagi ada darah dagingnya yang nginjak Dede sama Jenang itu, maka kutukan itu akan terus ada. Sedangkan Zia kan darah dagingnya Jarod sendiri. Jadi ya pantas saja jika kutukannya muncul. Jadi itulah alasan kenapa Danang menyuruh Zia pulang lagi ke kota, yakni agar kutukannya hilang. Nah, biar selamat dari Chromoleo adalah dengan cara tidak melihatnya. Sedangkan tadi ada 3 orang yang melihatnya, yakni Dika, Hansip, dan ibunya Mala. Kemungkinan Dika juga nanti akan dapat gilirannya. Tuh kan benar, Dika juga dapat gilirannya. Cuma untungnya ada Danang yang menyelamatkannya. Di saat dalam pelarian itulah Dika pun tiba-tiba diseret oleh sosok Chromoleo itu. Dan Danang berhasil menyelamatkannya lagi dengan melihat sosok itu dari cermin. Karena yang kita tahu sosok itu tidak terlihat. Sekarang Danang dan Zia berpencar. Danang akan meminta bantuan ke Prapto, sedangkan Zia dan Dika akan pergi ke rumah Mila untuk meminjam telepon. Namun alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui ibunya Mila sudah nyangsang di atas rumah dalam keadaan tidak bernyawa. Singkat cerita, Meli sudah bersama Zia dan Dika. Kini mereka akan mencari bantuan kepada yang lain. Namun Kita harus pergi dari sini sih. Gimana caranya? iya, kakinya Dika pun misah dengan tubuhnya. Mereka pun berlari-lari lagi. Cuma sayangnya Dika sudah tidak kuat dan meot saat itu juga, disusul dengan Zia yang pingsan dan Mila hanya bisa menangis di situ. Sementara itu Danang yang sudah sampai di rumahnya Prapto pun meminta jimat agar terhindar dari Chromoleo. Kini Zia sedang disekap di kediamannya Yanto dan disinilah terungkap fakta bahwa cara menghilangkan kutukannya adalah dengan cara menyatukan kembali jasad Jarod dan menusuknya dengan pisau yang berlumuran darah dagingnya sendiri, yakni darahnya Zia. Nah, seperti yang kita tahu, jika orang mempunyai ilmu rawa rontek, maka orang itu jika dieksekusi tidak boleh nyentuh tanah. Dan sekarang jasad dari Jarod itu digantung di rumahnya Danang. Jadi kepala sama badan itu misah gitu loh. Nah, terungkap fakta pula jimat yang dipakai oleh Prapto yang dipinta oleh Danang itu terbuat dari giginya Jarod. Dan sekarang juga Zia make tuh jimat. Cuma ia tidak sadar aja. Jadi jimat itu hanya dibuat 3 biji saja untuk Prapto, Danang, dan Zia. Cuman kayaknya punya Danang hilang, soalnya kan tadi minta punya Prapto gitu. Nah, anehnya Yanto pun enggak mau kutukan ini berakhir dengan cara yang tadi yang saya sebutkan itu. Tapi maunya semua warga desa itu mati dengan kutukan itu. Entah kenapa gitu kan, Yanto sampai berpikir ke situ. Oh iya, di sini kenapa Yanto matanya picak ya? Karena dengan alasan agar ia tidak dapat melihat Chromoleo. Kita berpindah lagi ke Prapto dan istrinya. Di sana Danang sudah pergi, namun disayangkan sekali bagi mereka karena harus melihat Chromoleo. Dan inilah yang terjadi. Di saat Yanto mau menembak Zia itulah tiba-tiba berhubung mata Yanto picak, jadi ia bingung mau menembak ke arah mana. Dan untungnya muncullah Danang yang langsung menyelamatkan Zia.
Dan ya, ternyata Mila mendengar semua percakapan tadi. Singkat cerita, Zia dan Danang sudah sampai di rumahnya Danang untuk menyatukan kembali tubuhnya Jarod, lalu menusuknya dengan pisau yang berlumuran darahnya Zia agar mimpi buruk ini berakhir. Tapi bukannya buru-buru melakukannya, mereka malah berdebat. Alhasil Zia pun akan mendapatkan gilirannya dari Chromoleo, karena yang kita tahu Zia melihat Chromoleo dan jimatnya pun dilepas. Di saat Zia lagi keteteran itulah Danang pun buru-buru untuk menyatukan kembali antara kepala dan badannya Jarod. Di saat Danang ingin menusuk pisau yang udah ada darahnya Zia pun tiba-tiba muncullah Yanto yang ingin menghabisi Danang. Dan iya, Jarod pun bangkit kembali dan langsung menghabisi Yanto saat itu juga. Di saat Jarod ingin menghabisi Danang itulah muncul Zia yang langsung mencegah hal itu. Tapi hal itu percuma karena yang kita tahu Jarod hanya ingin balas dendam. Di sini Zia tidak punya pilihan lain dan ya, Zia pun menusuk Jarod dengan pisau yang sudah ada darahnya Zia itu sendiri. Seketika Jarod pun meot. Sekarang tinggal Zia dan Danang. Di saat Danang dan Zia mau pergi itulah tiba-tiba dengar semuanya. muncullah Mila yang langsung menembak Zia karena ia jengkel dengan Zia gara-gara bapaknya lah ibunya Mila jadi meninggoy. Tapi di sini Danang langsung menyabet Mila dengan pisau. Pada akhirnya mereka semua pun meot, kecuali Zia yang masih bertahan dan memilih menelan darah ayahnya sendiri agar ia dapat hidup abadi dengan memiliki ilmu rawa rontek. Film pun diakhiri dengan sekelompok orang entah siapa yang membawa jasadnya Jarod. Film pun selesai.